Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Exxon Edoman Pane, PhD, salah seorang staf pengajar atau dosen di Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia. Sebagai seorang dosen di Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia, saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan konsentrasi keilmuan saya, yaitu di teologi. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah sistematik teologi, di mana mata kuliah ini dibagi dalam 2 semester, sistematik teologi 1 dan sistematik teologi 2. Dan sistematik teologi 1, deskripsi mata kuliahnya adalah bahwa mata kuliah ini mempelajari 14 doktrin keyakinan gereja Mesir dari 28. Kajian mencakup dasar Alkitab, sejarah hermeneutika Advent, relevansi doktrinnya, bagaimana penerapannya dalam pemikiran filsafat Kristen, spiritualitas, serta pelayanan gereja. Maka, mahasiswa dibekali untuk kemampuan berpikir teologi kritis, menulis karya ilmiah, dan mengkomunikasikan doktrin secara bertanggung jawab kepada masyarakat, khususnya kepada anggota gereja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah menjelaskan ruang lingkup teologi sistematik Advent dan urgensinya bagi filsafat Kristen dan pelayanan gereja. Yang kedua adalah menguraikan dasar Alkitab dan struktur dari 14 doktrin gereja Advent secara sistematik. Dan yang berikutnya adalah menganalisa hubungan antar doktrin dengan keselamatan, penciptaan, gereja, dan misi akhir zaman. Dan yang terakhir adalah menyusun karya ilmiah teologis berbasis Alkitab dengan style Turabian, dengan argumentasi logis dan kritis. Strategi pembelajaran yang kita buat dalam belajar mata kuliah sistematik teologi ini adalah yaitu model student centered learning. Tekniknya adalah diskusi dan juga presentasi. Implementasinya adalah presentasi doktrin dan juga tanya jawab dalam kelas. Yang kedua adalah modelnya adalah project based learning. Itu penulisan makalah teologi, yaitu sekitar 8-12 halaman dalam bentuk Turabian. Model yang berikutnya adalah discovery learning, menganalisis Alkitab dan fundamental beliefs ataupun kepercayaan dasar daripada gereja Masih Advent 7. Bagaimana implementasinya? Yaitu melakukan exegetikal Alkitab dan juga studi kasus. Yang terakhir adalah metodenya adalah integrated faith learning, yaitu tekniknya implikasi ayat dalam kehidupan dan juga teorinya. Dan implementasinya tiap pertemuan gunakan ayat-ayat Alkitab. Maka mata kuliah ini direncanakan yaitu pertemuannya selama 16 pertemuan. Sudah di situ ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Itu kita akan mempelajari yaitu fungsi teologi Alkitab, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, penciptaan, hakikat manusia, kontroversi besar, kehidupan dan kematian, dan pengalaman keselamatan, bertumbuh dalam Kristus, doktrin dan gereja, serta umat-umat yang sisa dan misinya. Dan sistem penilaian yang kita buat di dalam kelas ini adalah yaitu bobot kehadirannya dianggap 10%, presentasi doktrinnya 20%, dan makalah teologi yaitu 30%, UTS-nya 20%, UAS-nya 20%. Itulah sistem yang kita buat dalam penilaian terhadap kelas ini. Referensi utama daripada kelas ini adalah sudah tentunya Alkitab, yang berikutnya adalah 28 doktrin gereja Masih Advent 7, dan juga ada Handbook of STA Teologi, dan juga ada buku-buku sistematik teologi yang dikarang oleh Norman Kali dan juga Miller J. Erickson. Sekarang mari kita saksikan bagaimana saya mengajar subjek ini di kelas, khususnya pada saat ini kita akan belajar tentang doktrin pengalaman keselamatan. Kita akan memasuki ruangan perkuliahan. Ini dia teknik building, ya. Ambil tanda tangan dulu sama dengan dosen-dosen. Tanda tangannya absensi.
Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat datang di kelas kita, yaitu kelas sistematik teologi. Bagaimana kabar hari ini? Sudah makan pagi ini? Puji Tuhan, mantap betul. Berarti wajahnya cerah-cerah kan? Oleh karena sudah makan pagi. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dalam sistematik teologi 1, dimulai dengan renungan. Jadwal renungan sekarang adalah Rio menurun, betul? Begitu? Iya. Silakan Rio, kasih renungan kita. Amin. Baik, terima kasih atas renungannya tadi dari Rio. Semoga renungan itu membuat kita semakin lebih baik ke depannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, kita ambil dulu kehadiran ya. Ada kira-kira yang absen hari ini? Tidak ada, Sir? Hadir semua? Hadir, Sir. Waduh, bagus betul hadir semuanya. Mantap betul ini. Karena sistematik ini selalu hadir setiap ada kelas kita. Emang senang dengan kelas sistematik? Senang, Sir. Oke, baiklah kalau begitu kita akan mulai pelajaran kita. Apa? Ada yang tahu pelajaran kita hari ini? Salvation. Wow. Apa itu salvation bahasa Indonesia-nya? Keselamatan. Oke, saya mau bertanya kepada teman-teman, mungkin Semi ya. Kira-kira apa itu keselamatan menurutmu? Keselamatan itu adalah karunia daripada Yesus Kristus, Sir. Oh, luar biasa. Keselamatan itu adalah karunia dari Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain kira-kira? Apa itu keselamatan? Ada? Kasih komen? Apa? Bukti kasih dari Kristus. Oke, apa lagi kira-kira? Ada komen lagi apa itu keselamatan? Ada yang tahu bahasa Greek-nya apa itu keselamatan? Ada yang tahu kira-kira? Bahasa Greek-nya selamat. Ada yang tahu kira-kira, teman-teman? Sozo, ya, sozo, betul, sozo. Yang artinya apa? Selamat. Baik. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai apakah keselamatan itu. Oke? Kenapa kita mau berdiskusi tentang keselamatan, doktrin tentang keselamatan? Inilah pelajaran yang ke-8 pelajaran kita untuk sistematik teologi yang pertama ini, yaitu berbicara tentang apa? Keselamatan. Kenapa penting mempelajari keselamatan? Kenapa ada doktrin keselamatan? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam apa? Dosa. Maka perlu keselamatan. Maka kita akan berbicara tentang topik-topik yang penting, yaitu apakah keselamatan itu? Masih adakah jalan keselamatan manusia? Bagaimana supaya kita dapat selamat? Oke? Lalu, apakah manusia dapat menyelamatkan dirinya kalau begitu? Dan apakah langkah-langkah untuk keselamatan? Dan yang berikutnya, apakah orang yang diselamatkan mengalami proses perubahan atau dia hanya statis? Oke, kalau begitu, teman-teman, pelajaran kita adalah tentang keselamatan. Oke, seperti saya katakan tadi, bahwa apa bahasa Ibrani-nya kalau keselamatan? Sozo. Yesua. Keselamatan ya? Yesua. Dan Greek-nya soterio, akar katanya apa? Sojo. Yang berarti apa artinya? Menarik atau penyelamatan atau pembebasan apa? Seseorang. Artinya, ketika kata sojo itu artinya ditarik. Kenapa ditarik? Karena dia itu tidak bisa lagi menyelamatkan apa? Dirinya. Itu sebabnya sojo, ditarik, diselamatkan. Karena dia sudah jatuh jauh. Maka seseorang yang telah jatuh ke dalam jurang, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana caranya agar dia bisa selamat? Harus apa yang dia buat? Ditarik. Itulah sebabnya ada kata sojo. Oke, baik. Keselamatan itu untuk siapa? Kalau begitu, apakah hanya orang-orang tertentu yang ditawarkan keselamatan atau tidak? Semua orang. Untuk apa? Untuk semua orang. Ada yang bisa baca dulu Yohanes 3:16? Yohanes 3:16.
Oke, George. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, apa yang kita lihat dari ayat itu? Untuk siapa keselamatan itu kalau begitu? Dari ayat itu. Orang percaya. Semua orang. Tawaran keselamatan untuk siapa? Semua orang. Namun ada di situ spesifikasinya. Siapa aja? Apakah memang semua orang diselamatkan? Yang percaya. Oke, ada di situ formulanya itu setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Oleh sebab itu adalah keselamatan itu pada hakikatnya ditawarkan untuk semua orang. Namun apakah semua orang diselamatkan? Tidak juga. Bagaimana syaratnya agar kita bisa selamat menurut ayat itu? Harus percaya. Harus apa? Percaya. Dengan demikian keselamatan itu ditawarkan untuk semua orang, namun syaratnya yaitu harus percaya. Oke. Baik. Kalau begitu, mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Mungkin ada yang mau memberikan komentar. Mengapa manusia itu butuh keselamatan? Kira-kira. Why the human being needs salvation? Kenapa? Ayo. Apa? Hah? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Pertanyaan berikutnya, Muhammad. Kamu merasa bahwa dirimu sudah jatuh dalam dosa? Oke. Apakah kau butuh keselamatan? Kalau begitu. Oke. Maka dengan demikian, realitas daripada manusia itu sejak Adam dan Hawa bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Emang apa dosa itu? Apa definisi dosa kalau begitu? Mungkin ada yang kasih tanggapan. Apa definisi dosa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Apa maksudnya itu ya? Melanggar hukum Allah apa maksudnya? Berseberangan dengan Allah itu sendiri. Maka dosa adalah apa? Pelanggaran akan hukum Allah. Kalau begitu, kalau seseorang berdosa, apa sih akibatnya? Mati. Upah dosa adalah maut. Dengan demikian, orang yang berdosa maka dia akan bagaimana? Mati. Itu sebabnya dia harus mendapat keselamatan. Oke, bagus. Mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini. Ada yang mau bertanya kira-kira? Oke, silakan Muhammad. Sir, kan di situ tadi dibilang bahwa manusia butuh keselamatan dan dikatakan tadi dalam Yohanes 3:16 kan siapa yang percaya? Apakah orang yang percaya tetapi dia tidak mau, dia percaya tetapi dengan agama yang berbeda apakah juga bisa diselamatkan? Oke, itu bagus, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ada yang kasih tanggapan tentang pertanyaan itu. Ayo silakan. Apakah pertanyaan tadi, ya dari ayat itu Yohanes 3:16 semua orang yang percaya. Apakah dengan agama yang berbeda? Agama yang berbeda itu maksudmu Muhammad di luar daripada Kristen? Iya. Tapi kalau dia percaya pada Tuhan, apakah akan selamat? Iya. Oke, bagus juga pertanyaan. Memberikan jawaban? Ya silakan. Sebelum saya memberikan. Jadi kalau menurut pendapat saya, dari kalau misalkan kita baca dalam Yohanes 3:16 tadi kan, bahwa semua orang yang percaya padanya. Jadi bukan berarti karena kita berbeda agama, tapi ajarannya berbeda, bukan juga, belum tentu, Sir. Jadi bisa jadi kalau misalkan satu agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, dan juga tidak keluar dari misalnya ada ajaran Alkitabiah sedikit-sedikit masuk, contohlah seperti agama Muslim, Sir. Nah, mereka meskipun tidak percaya Yesus secara langsung, tetapi dalam proses ibadah mereka, dalam tingkah laku mereka, dan juga bagaimana waktu itu mereka mengajarkan tentang bagaimana nabi-nabi mereka itu memimpin bangsa-bangsa mereka pada saat itu sehingga mereka bisa percaya, dan juga pasti mengarah kepada satu Tuhan, Sir. Jadi bukan berarti karena perbedaan agama, bukan berarti mereka berbeda ajaran juga, Sir. Tetap sama, tetapi cara menyampaikannya mereka yang berbeda, Sir. Oke. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Nah, itu jawaban yang oke. Oleh karena sekalipun dia berbeda agama, tapi kalau dia percaya pada siapa?
pada Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan sesuai dengan apa? Ayat itu. Sejauh bagaimana mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik, kita lanjut. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 12, ada yang bisa baca? Roma 5 ayat 12, coba baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke. Sebetulnya pertama sekali siapa yang berdosa? Menurut apa yang kalian baca dalam Alkitab, siapa yang berdosa? Yang pertama sekali, Lucifer. Itu bukan orang, ya kan? Tapi malaikat. Siapa yang pertama jatuh dalam dosa? Hawa. Tetapi siapa bapaknya? Siapa yang menjadi sumber daripada manusia itu? Adam, ya kan? Adam. Dari Adamlah semua keturunan datang. Maka siapa yang pertama berdosa? Adam. Oke. Ketika Adam berdosa, itu bukan hanya menimpa pada dirinya, tetapi menurut ayat itu menimpa pada siapa? Semua keturunan. Maka dosa daripada Adam itu telah menjalar kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri, kepada kita sendiri. Dengan demikian kita telah menerima akibat daripada dosa itu atau konsekuensi daripada apa? Dosa itu. Itu sebabnya semua orang membutuhkan apa? Keselamatan. Oke. Kalau dengan demikian, apakah ada harapan? Kan manusia sudah jatuh dalam dosa tadi. Apa tadi upah dosa? Maut. Kalau begitu, apakah ada harapan? Coba kita lihat ya, apakah ada harapan? Baca dulu 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7 apa dikatakan di sana? Tapi akan memberitakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oke. Bahwa ada hikmat yang tersembunyi. Apa hikmat yang tersembunyi yang dikatakan, yang direncanakan itu? Itu hikmat yang tersembunyi yang sudah jauh sebelumnya. Maka ketika manusia itu jatuh dalam dosa, bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, ada hikmat yang tersembunyi loh. Itu apa? Rencana keselamatan. Coba kita baca Yeremia 31 ayat 3. Dari mana rencana itu datang? Kalau menurut Yeremia 31 ayat 3, buka Alkitabnya, Yeremia 31 ayat 3. Ya, baca, silakan. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepada. Wow. Akar daripada hikmat yang tersembunyi di mana rencana keselamatan diberikan kepada kita itu apa? Dari kasih Allah yang bagaimana? Dari kasih Allah yang abadi. Bahwa Allah itu tidak akan membiarkan manusia itu selamanya hidup dalam dosa, betul? Jatuh dalam dosa. Karena dia memiliki karakter apa karakter Allah? Kasih. Sebetulnya kasih itu bisa nggak menurut kalian, apakah bisa kasih itu di hold hanya untuk dirinya? Kasih itu tidak bisa di hold, betul? Itu untuk diberikan. Maka karena kasih Allah itulah yang membuat dia merencanakan apa? Keselamatan. Dan itu sudah dijanjikan. Coba baca. Itu namanya First Evangelion. Yaitu dalam Kejadian 3:15. Ada yang bisa baca? Kejadian 3:15. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, langsung itu rencana keselamatan diberikan. Kejadian 3:15, ya baca. Aku akan menyerahkan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan kulitmu. Oke, luar biasa. Ini adalah janji Allah untuk penyelamatan siapa? Ini the first evangelion atau Injil yang pertama bahwa akan ada apa? Keselamatan. Apakah itu tergenapi? Itu tergenapi dalam ayat berapa tadi yang kita baca pertama? Yohanes 3 ayat. Itu tergenapi ketika Yesus mati di mana? Di atas kayu salib itu. Kalau begitu, siapa yang, kan kita sudah jatuh dalam dosa tadi. Dan karena cinta Allah itu, dia harus menyelamatkannya. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita?
Apa yang harus dibuat? Siapa akan menyelamatkan? Mungkin ada yang kasih tanggapan? Siapa yang menyelamatkan kita? Apa yang harus dibuat untuk menyelamatkan kita? Kan harus ada penyelamat. Tadi seperti katakan tadi bahwa seseorang sudah jatuh dalam jurang. Dia nggak bisa bangkit, dia nggak bisa naik untuk ke atas. Harus ditarik kan, sozo itu tadi tarik. Harus ada tali dong. Harus ada seseorang yang menyelamatkan dia kan, walaupun dikasih tali juga. Kita ibaratkan tali itu iman, tapi kalau tidak ada yang menarik juga, apakah dia selamat? Tidak. Oke, maka seseorang harus ada penyelamatnya, bukan? Baik, siapa penyelamatnya kalau begitu? Apakah manusia yang berdosa atau manusia dia tapi tidak berdosa? Akulah jalan dan ada 3 hal: jalan, kebenaran, seseorang dari ayat ini. Kalau apa maksudnya benar? Bahasa Yunani-nya apa? Dikaio sune. Oke? Siapa yang memiliki kebenaran? Hanya Yesus. Kenapa hanya Yesus yang memiliki kebenaran? Kalau begitu? Karena dia tidak apa? Bagus banget. Kenapa Yesus katakan I'm righteousness? Oke? Karena dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, dengan demikian hanya dialah kebenaran, betul? Lalu apa dikatakan? Dan hidup. Maksudnya bagaimana? Apa maksudnya itu? Hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah apa? Apa maksudnya hidup kalau begitu? Bahwa hanya melalui dia ada kehidupan. Sesuai dengan Yohanes berapa tadi? Yohanes 3:16. Dengan demikian, Yesus adalah satu-satunya untuk jalan keselamatan. Bahwa kita telah dihukum oleh karena dosa. Maka untuk selamat hanya Yesus satu-satunya apa aja? Itu sebabnya di ayat berikutnya apa dikatakan? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, ada yang kasih tanggapan? Yesus sebagai perantara. Oke, bagus. Apalagi kira-kira? Hanya percaya kepada Yesus baru bisa selamat. Oke, apalagi kira-kira? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kepada Bapa yang dimaksud di situ Allah, kan gitu ya. Oke? Bagaimana kalau tidak percaya? Boleh nggak kita langsung kepada Bapa? Nggak percaya dia kepada Yesus. Menurut ayat ini. Berarti satu-satunya apa? Harus melalui siapa? Melalui Yesus. Itu sebabnya kalau kita berdoa, apa yang kita buat di akhir doa kita? Dalam nama Yesus. Betul nggak? Apa fungsinya itu? Karena dialah yang mengantarai. Pertanyaan saya, kenapa harus melalui Yesus? Kenapa kita nggak bisa langsung kepada Bapa? Ayo. Kenapa nggak bisa kita langsung kepada Bapa kalau begitu? Ayo kasih komen. Kenapa kita nggak bisa langsung kepada Bapa? Apa yang membuat? Ingat baik-baik, karena hanya dia jalan. I am the way, dia only way di sini, oke? Karena dia jalan, nggak bisa cara yang lain. Kenapa? Karena dia yang benar, betul nggak? Boleh nggak orang berdosa langsung kepada Yesus, Tuhan, kepada Allah Bapa untuk minta sesuatu? Tidak bisa. Itu sebabnya harus melalui siapa? Kenapa? Karena dialah jalan satu-satunya, dan hanya dialah apa kebenaran. Kita tidak benar, maka harus melalui kebenaran itu baru kita bisa sampai kepada Bapa. Baik, sebelum kita akhiri kelas kita ini hari ini, yaitu tentang keselamatan, mungkin ada pertanyaan satu atau dua, oke? Tadi kan menurut ayat ini dikatakan hanya aku jalan dan juga kebenaran. Ini yang mengucapkan adalah orang yang manusia yang tidak berdosa, benar kan, Sar? Betul, nah, betul. kalau kita tahu kan di dunia ini selain Yesus ada juga yang tidak berdosa seperti Henok, ya kan, Elia, dan mereka sudah diangkat ke surga, ya kan, Sar? Nah, apakah mereka langsung kepada Yesus atau kepada Allah? Oke, bagus banget. Apakah Henok
dan Elia ya. Kita tahu ya berapa orang yang sudah ke surga sekarang? 3. Henok. Yang pertama siapa? Henok, Elia, Musa. Oke. Apakah tiga-tiganya nggak berdosa? Dosa. Henok berdosa? Berdosa. Cuma diampuni oleh Tuhan. Karena dia selalu berjalan dengan siapa? Allah. Siapa lagi? Elia. Apakah Elia pernah berdosa? Pernah. Tapi dia terus berjalan dalam bersama dengan Allah. Walaupun dia selalu datang kepada Tuhan. Siapa lagi? Musa. Apakah Musa tidak pernah berdosa? Dosa. Dia pernah marah-marah kan? Akhirnya dia pernah pukul. Yang 3 ini pernah berdosa. Walaupun mereka sudah ke surga. Tapi diampuni mereka. Mereka hanya sebagai simbol bahwa orang yang berdosa, kalau mereka datang bersama dengan Tuhan, maka mereka akan diangkat ke surga. Jadi Yesus memang satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Oke? Dia nggak pernah berdosa. Itu sebabnya hanya dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Bagaimana kira-kira? Oke, Sar. Satu lagi, Sar. Oke, silakan. Nah, jadi kalau mereka berdoa tidak bilang di dalam nama Yesus, tapi dalam nama Allah gitu kan, Sar. Nah, apakah itu akan sampai langsung kepada Allah atau bagaimana? Karena menurut ini dikatakan hanya melalui Yesus, Sar. Oke, begini. Bagus pertanyaannya. Hukum itu ataupun aturan main akan diberikan kepada orang-orang yang tahu tentang itu. Apakah mereka tahu tentang Yesus, kenal dengan Yesus, tahu dengan itu? Tahu dengan, maksudnya dengan hanya melalui aku. Pernah mereka baca itu? Kalau mereka tidak pernah baca, itu tidak menjadi sebuah hukum bagi mereka juga, ya kan? Oke, maka apa yang mereka tahu, kalau mereka sampai kepada Bapa, itulah menjadi hukum bagi mereka. Tetapi kita yang tahu, kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya apa? Jalan ke keselamatan. Apakah mereka nanti tidak selamat juga? Akan selamat sesuai dengan apa yang mereka Imani. tahu. Ya, itu kira-kira pelajaran kita. Mungkin ada lagi pertanyaan yang kedua. Oke, George mau bertanya. Sir, kenapa keselamatan itu diberikan harus tunggu pada zamannya Yesus? Kenapa tidak pas di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa keselamatan itu tunggu pada waktu kedatangan Yesus? Sebetulnya kita sudah jawab tadi, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu the first evangelion, ya kan? Bahwa keselamatan itu langsung diberikan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Apa contohnya? Yaitu ketika Yesus atau Tuhan membuat baju mereka dari apa? Kulit binatang. Maka dengan demikian Tuhan sedang mengatakan bahwa keselamatan diberikan kepadamu lewat kematian Yesus Kristus. Karena kulit binatang itu menggambarkan akan kematian daripada Yesus. Dan pakaian itu menggambarkan akan apa? Pakaian Tuhan ataupun kebenaran Tuhan yang dipakaikan kepada mereka. Jadi sejak manusia itu jatuh dalam dosa, maka keselamatan itu sudah diberikan dan telah dijanjikan kepada mereka. Dan memang itu diumpamakan berupa simbol-simbol terus kan? Bait suci. Dan mulai dari simbol pengorbanan, bait suci dan segalanya. Dan itu merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Begitu kira-kira, George ya. Oke, baik. Baik, kelas kita akan berakhir saat ini. Oleh sebab itu ada tugasnya. Oke? Tugasnya adalah yaitu mencari ayat-ayat yang merujuk kepada bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Boleh demikian ya? Boleh, Oke, coba lihat ayat-ayat nanti minggu depan Anda akan bawa itu, yaitu ayat-ayat yang sangat menekankan tentang bahwa keselamatan hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Baik, kita akan tunggu minggu depan. Dan jangan lupa ya, yaitu jurnalnya. Oke? Harus diupload. Oke, harus diupload. Hari ini ada tugasnya kan? Tolong kumpulkan itu. Tolong kumpulkan ke depan sekarang. Kumpulkan ya satu-satu. Saya periksa dulu ya. Nah, kumpulkan ya, silakan. Oke, ini tugas masih setiap minggu ada tugasnya dan kita. Terima kasih. Silakan satu-satu. Ya, nggak apa-apa sini ya. Silakan. Oke, silakan tugasnya dikumpulkan. Semoga tugasnya baik-baik aja ya. Iya, bagus. Silakan. Yang lain, ayo. Timbang Mas Tendi ini. Ya. Bawa ini. Cuma acting saja. Ayo, silakan. Kita tunggu. Cuma acting. Oke, baiklah. Sampai di sini kelas kita pada pagi hari ini.
Semoga pelajaran hari ini semakin kita mengerti bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa, tetapi ada jalan keluar untuk daripada kejatuhan itu, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Jangan lupa, yaitu tugasnya ya untuk minggu depan. Baik, untuk mengakhiri kelas kita seperti biasanya, kita akan berdoa. Siapa yang sukarela untuk berdoa bagi kita pada penutupan kelas kita ini? Semi? Oke, silakan Semi. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu yang telah kami rasakan sepanjang kelas bersama dengan si Redson. Kiranya pelajaran yang telah kami terima dapat mengingatkan kami kembali Tuhan mengenai tentang rencana keselamatan, dan ajar kami juga untuk bisa dapat memahaminya, agar kami bisa juga mengajarkannya kepada orang-orang yang akan kami layani di suatu waktu. Berkati Saudara juga Tuhan, berikan kami semangat, hati yang penuh sukacita dalam membimbing kami, mengajari kami, agar kami lebih memahami dan mengerti lagi maksud-maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kami setelah kelas ini, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini kelas kita. Sampai ketemu minggu depan.